Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya, Mbak Mika ini. Mbak Mika, kita sudah berdiskusi tadi mengenai golongan masyarakat yang di bawah. Nah, bagaimana dengan yang di menengah nih, kelas menengah ini bagaimana strateginya menanggapi kenaikan BBM? Ini banyak ceritanya, malah kayaknya dia yang lebih menderita. Betul sekali. Iya, karena udah biasa minumnya, beli minum aja, ngopi aja harus ke mall kan gitu. Iya. Itu golongan masyarakat yang baru punya duit lah ceritanya gitu ya, gayanya dulu gitu. Padahal mah nanti di akhir bulan saldonya sama-sama aja. Sama-sama gitu. aja, terus ribut mengenai premium ya, gitu. Ya karena udah nggak bisa menggunakan subsidi lagi gitu ya. Iya betul. Nah ini bagaimana akhirnya kalau buat mereka nih? Oke, jadi kurang sama juga yang namanya penghematan itu harus menjadi sebuah aktivitas yang memang dilaksanakan di segala lini pendapatan, terutama untuk masyarakat yang memang kalau Indonesia ini karena digambarkan demografi penduduknya itu kan banyak angkatan tenaga kerjanya dengan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan pendapatan masyarakat juga meningkat. Nah, banyaknya pendapatan yang meningkat itu digunakan untuk konsumtif. Nah, inilah yang kemudian menjadi orang itu rasanya kalau BBM naik dia menjadi menderita gitu karena dia tidak bisa menikmati konsumsi seperti sebelumnya. Gitu, ya. Nah, kalau pendapatan naik itu belum tentu kok dia punya aktivitas tabungan investasi meningkat, konsumsinya yang malah naik. Ini dikonsumsi yang mana nih yang kalau menurut Mbak Mika ini harus dikurangi dan bahkan mungkin dihilangkan gitu, itu mana tuh? Konsumsi rumah tangga, terus kita turunin lagi ke bawahnya ya, itu macam-macam. Jadi ada transportasi, ada apalagi ada komunikasi gitu ya. Itu semua lini dari mulai transportasi, kemudian juga komunikasi itu bisa dihemat. Contoh ya, kalau untuk transportasi aja, ini terutama yang langsung terkait dengan BBM ya. Kegiatan kita yang menggunakan sarana transportasi ini perlu dievaluasi. Seberapa sering frekuensinya kita keluar rumah itu nanti akan sangat berkaitan dengan besar kecilnya alokasi dana untuk anggaran transportasi. Ya, kemudian sehingga kita mau kemana aja selama aktivitas kita dari rumah ke kantor, kemudian mungkin aktivitas-aktivitas rumah tangga lainnya, itu memang harus kita evaluasi supaya kita lebih efisien dalam melaksanakannya. Contohnya nggak bolak-balik. Masalah kita mau pergi ke tempat belanja aja untuk melakukan belanja mingguan atau bulanan, ya, itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa menuju atau beberapa tempat dalam satu kegiatan. Jadi tidak dilaksanakan besok, kemudian hari ini, besoknya lagi dilaksanakan ke tempat yang berbeda. Kalau bisa satu arah, sehingga terjadilah penghematan untuk transportasi. Kalau misalnya masyarakat menengah ini ngakunya nih, semuanya udah pas-pasan nih, semua udah dikorbankan, kayaknya udah tinggal tersisa nih. Mungkin mereka sudah mulai melihat, wah jangan-jangan potongan saya untuk dana tabungan perlu dipotong nih untuk mengkompensasi pengeluaran. Apakah betul tindakan seperti itu atau bagaimana kalau sebelum Mbak Mika? Menurut saya kurang tepat ya. Yang perlu dipotong itu nggak perlu beli baju baru kok tiap bulan gitu. Ya. Jadi di dalam segala situasi apapun, keluarga Indonesia itu harus mengutamakan tabungan dan investasi terlebih dahulu. Ya, soal bagaimana baju barunya, listrik, teleponnya itu masih bisa dihemat. Ya, orang Indonesia itu sudah kebiasaan punya sumber daya alam yang melimpah, sehingga dia tidak hitung dia pemakaian listrik, ya, punya dispenser di rumah, hotnya, coolnya itu semuanya dinyalain itu panas dinginnya, sehingga berakibat listrik itu jadi pemborosan. AC keluar ruangan, lampu tidak dimatikan gitu. Tidak menghargai sumber daya yang dia miliki sampai kemudian terjadi pemborosan energi yang mengakibatkan bengkaknya pengeluaran rumah tangga. Oke, baik. Ini terakhir Mbak Mika, ini lalu langkah awal nih buat masyarakat yang bisa praktis langsung dilakukan meningkapi harga BBM supaya ngirit. Nah, ini caranya gimana? Langkah-langkah kecil banyak ya. Contoh misalnya hal yang simpel aja, seperti misalnya bagaimana kita kalau yang langsung terkait sama BBM, berapa sih coba kita data frekuensi kita datang ke mall? Bisa jadi seminggu bisa beberapa kali. Itu aja dikurangi udah bisa. Kalau dikali dalam setahun penghematan yang dilakukan gara-gara hanya mengurangi frekuensi datang ke pusat berbelanjaan cuma untuk window shopping aja itu udah hemat. Berarti nongkrong-nongkrong juga dihilangin begitu ya, Mbak Mika? Cari kegiatan yang lebih produktif. Oke, baik. Mbak Mika ini terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat siang, Mbak Mika.